Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Rafiq Media Tekno. Kali ini kita akan membahas salah satu kamera mini yang lagi naik daun di kalangan konten kreator, khususnya untuk kalian yang suka bikin video outdoor atau bermain drone FPV, atau sekedar butuh kamera kecil tapi punya hasil yang sangat luar biasa. Inilah dia, Hawkeye Thumb 2, kamera mungil dengan segudang fitur yang nggak bisa dianggap remeh. Kali ini saya bukan hanya mereview dari kamera ini, tapi juga berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Nanti akan saya tampilkan juga video-video saya memakai kamera ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin mencari kamera mungil tapi dengan kualitas yang luar biasa. Oke, untuk kali ini mari kita unboxing dulu biar teman-teman tahu apa-apa saja kelengkapannya. Oke, mari kita unboxing saja. Sekarang kita mulai dulu dari unboxingnya. Dalam kotaknya kita bakal langsung disambut oleh unit kamera Hawkeye Thumb 2 yang terlihat ramping dan solid. Selain itu, kita juga dapat beberapa aksesoris tambahan seperti kabel USB Type-C, mounting bracket, dan buku manual. Desainnya sangat simpel, ringan, dan terlihat sangat cocok untuk dipasang di drone, topi, baju, atau di helm. Build quality-nya juga cukup oke untuk semua kamera sekecil ini. Sekarang kita bahas spesifikasinya, dan ini dia yang bikin kamera ini menarik banget. Kamera ini menggunakan sensor Sony 12 megapiksel teman-teman, yang sudah terkenal tajam dan jernih dalam berbagai kondisi pencahayaan. Field of view-nya luas banget, yaitu berada di kisaran 170 derajat, artinya sangat melebar sekali. Dan cocok banget buat teman-teman untuk ngambil video dengan sudut pandang yang lebar, entah untuk traveling, olahraga, atau FPV racing, dan untuk kegiatan-kegiatan outdoor lainnya. Resolusi videonya cukup fleksibel juga di sini. Ada 4K, 2,5K, dan Full HD. Ada beberapa pilihan untuk frame per second-nya, yaitu di kisaran resolusi 4K itu kita bisa memilih 50 atau 30 frame per second-nya. Dan untuk 2,5K di rasio 4:3 ada pilihan juga 50 atau 30 frame per second-nya. Dan juga di 2,5K di 16:9 juga ada pilihan 50 frame per second. Di 2,5K 16:9 ini hanya ada di 50 frame per second. Dan untuk Full HD-nya juga ada dua pilihan, yaitu 50 atau 30 frame per second. Catatan penting teman-teman, di 4K 50 frame per second tidak mendukung stabilisasi
Cryo Flow, tapi semua model lainnya mendukung. Jadi kalau kamu butuh podcast yang lebih stabil, sebaiknya pakai resolusi selain 4K 50 frame per second. Format video yang digunakan adalah MP4 teman-teman, dengan kodek H.265. Artinya ukuran filenya lebih kecil, tapi kualitasnya tetap maksimal. Kamera ini juga punya TP out PAL atau NTSC dengan latensi hanya 40 millisecond. Jadi bisa banget dipakai untuk live streaming, termasuk untuk drone atau untuk CCTV juga bisa. Untuk port sudah pakai USB Type-C teman-teman, dan baterainya bisa bertahan hingga 100 menit, cukup awet untuk ukuran kamera semungil ini. Dan fitur tambahan lainnya yang bikin kamera ini makin menarik, ada API out yang mendukung koneksi ke perangkat lain. Nah ini teman-teman, dia sudah mendukung ya. Bisa dikontrol dengan remote control, yaitu kalau kita menggunakan drone. Bagi teman-teman yang menggunakan drone FPV, cocok buat drone setup. Ada preview via WiFi, jadi kamu juga bisa live feed langsung di HP. Nanti bisa di-download aplikasinya, aplikasi Android atau iOS yang ada di kardusnya teman-teman. Di sini ada, nanti dikasih di buku manualnya itu ada barcode. Mendukung SD card dari 8 GB sampai 256 GB. Pastikan SD card yang kamu pakai minimal U1 atau U1 agar performanya optimal. Power supply-nya fleksibel, bisa dipakai DC 5 sampai 23 volt. Ukurannya hanya 53 kali 23 kali 22 mm teman-teman. Dan bobot beratnya ini cuman 34,5 gram saja. Kombinasi dari semua fitur ini bikin Hawkeye Samsu jadi salah satu kamera terbaik di kelasnya untuk mobilitas tinggi dan kualitas video yang mumpuni. Oke teman-teman, setelah tadi sedikit kita ulas spesifikasinya, sekarang mari kita saksikan video-video yang sudah saya rekam menggunakan kamera Hawkeye Samsu ini dari resolusi 4K maupun Full HD. Oke, silakan menyaksikan. Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas fitur-fitur apa saja yang ada pada satu paket pada kamera ini. Yaitu yang pertama, kalung teman-teman. Ini adalah kalung yang bisa kita pasang di leher atau di dalam baju, dan ini dia sudah mengandung magnet teman-teman. Jadi ketika kamera ini kita menggunakan kalung ini, dia langsung lengket. Nah, jadi cocok sekali buat teman-teman yang traveling, mungkin tinggal digantung seperti ini. Jadi atau kita masukkan di dalam baju ya, seperti biasa yang digunakan di dalam baju. Nah, jadi sangat fleksibel sekali. Dan yang kedua fiturnya teman-teman, yaitu ada bracket. Bracket ini juga
sebenarnya ini khusus untuk di topi ya teman-temannya, topi atau di baju juga sebenarnya bisa, atau mau kita dipasang di tas ransel di tali depan. Nah, jadi sama teman-teman seperti kalung tadi, dia juga mengandung magnet teman-teman, jadi dia lengket sekali. Dan kebiasaan saya, karena saya menggunakan untuk kegiatan outdoor seperti mancing, saya pasang pengikat teman-teman. Ini pengikat karena pengalaman saya mancing di air, karena kita berhadapan dengan air, kalau jatuh pun itu pasti kameranya mungkin bisa rusak ya, karena kamera ini tidak ada pelindung waterproofnya atau anti air seperti kamera-kamera sekarang. Dan juga pada saat hari hujan kita harus ada pelindung, yaitu menggunakan topi. Kalau biasa seperti yang video yang teman-teman saksikan tadi, saya taruh di topi di depan gini ya. Dan saya tambah teman-teman, kalau saya beraktivitas menggunakan kamera ini, saya tambah dengan power bank. Jadi menggunakan kabel panjang, saya taruh di saku celana, terus kabel yang minimal panjangnya 1,5 meter. Itu outputnya harus Type C supaya dia masuk ke sini untuk chargingnya, jadi dia bisa on terus pada saat kita menggunakannya. Dan baterainya lumayan lama teman-teman, walaupun tidak dicas, cuman biar kita bisa lebih enjoy gitu, nggak takut habis baterai, jadi langsung pasang aja. Kalau kebiasaan saya langsung on terus gitu menggunakan power bank. Nah, itu dia review lengkap dan pengalaman saya selama menggunakan kamera Hawke Tam2. Gimana menurut kalian? Apakah kamera ini cocok untuk kebutuhan videomu? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini ya. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like teman-teman. Silahkan tinggalkan komentar dan juga tekan tombol subscribe-nya di channel Rafiq Media Tekno untuk update gadget, teknologi, dan review kamera menarik lainnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk mencari kamera kecil, mungil, yang berkualitas, dan gambarnya juga tidak asal-asalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.